fakta sejarah secara Zulkarnain, kalau ditemukan dia itu kan istilahnya menemukan Ya'juj dan Ma'juj. Sampai sekarang jadi misteri. Kalau ditemukan saya katakan belum. Oke, jadi Anda jujur, Ya'juj dan Ma'juj itu di mana Zulkarnain sedang membangun. Gimana bang? Ya'juj dan Ma'juj itu Zulkarnain sedang membangun apa bang? Sebagai membangun tembok untuk membatasi gerakan mereka. Oke. Untuk keluar. Tembok yang terbuat dari apa bang? Besi atau bukan? Dari tembaga dan besi. Oke. Pernahkah Anda menemukan tembok dari tembaga dan besi yang sudah dibangun Zulkarnain? Banyak penelitian yang menyatakan sudah menemukan, tapi sampai sekarang belum dipastikan. Oke. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, apakah bisa dikatakan sebagai mitos? Sesuatu yang belum ditemukan, apakah bisa dikatakan sebagai mitos? Bisa. Ya. Apakah yang ada dalam kitab kamu itu adalah mitos? Apakah yang ada di dalam kitab kami dikatakan mitos? Kalau itu dikatakan di dalam kitab, kita harus mempercayai. Kadangkala kepercayaan itu juga bisa berupa mitos, Bang. Jadi mitos pun Anda imani? Gini, kalau sesuatu mitos itu diyakinkan dari turun-temurun dan sesuatu yang mengucapkan adalah orang-orang yang baik dan benar, mitos itu bisa diyakini adalah suatu kebenaran. Oke, intinya apakah Anda mengimani mitos sebagai sebuah kebenaran? Saya meyakini kebenaran, bukan meyakini mitos. Oke, Jangan dibalik. kalau Anda meyakini sebuah kebenaran, ya, bisakah Anda membuktikan bahwa tembok besi yang dibangun oleh Zulkarnain itu adalah sebuah kebenaran, bukan mitos? Karena sampai sekarang masih menjadi misteri. Nah, Sudah kalau jawab. tidak bisa dibuktikan, apakah bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran? Kebenaran itu tidak harus dibuktikan saat ini, Bang. Waktu akan menjawab. Kapan dibuktikan? Ya, kalau itu hanya rahasia Allah, Bang. Oke, mau saya tunjukin sesuatu data buat kamu? Silahkan. Oke, saya diskusinya pakai data bang ya. Ini sebuah buku bang. Buku ini Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad menurut Zoroaster bang. Ini Zoroaster, dewanya orang Persia bang. Persia. Oke. Buku ini bisa dicari bang. Ada ISBN-nya bang. Oke. Di sampul belakangnya dia mengatakan Ahura Mazda, Tuhan yang bijaksana, berbicara kepada seorang nabi namanya Zarathustra, Spitaman, yang aku ramalkan ketika 2 mileniummu berakhir, awal dari namanya Hosedar, yang diterjemahkan sebagai Muhammad, akan dimulai. Jadi agama Zoroaster, agama penyembah dewa, menubuatkan tentang Muhammad. Ini yang menuliskan ini seorang Islam, ahli sejarah. Yang menuliskan ini adalah seorang Islam ahli sejarah. Ya, kita lihat apa yang dikatakan tentang Zulkarnain. Ya, kita lihat apa yang dikatakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain di halaman yang ke-14. Ya. Zulkarnain mereka terjemahkan sebagai, mereka mengindikasikan sebagai Raja Kores Agung, orang Raja Persia. Ya, sinyal saya putus-putus atau sinyal abang nih? Ya, sebagai Raja yang Agung. Oke, saya lanjut ya bang ya. Saya lanjut ya. Sinyal abang. Oke, sebagai Raja yang Agung ya, Zulkarnain ya, Raja Kores, ya, adalah seorang yang beriman kepada Allah, atau dikenal sebagai penganut monoteisme, yang mengikuti agama. Zulkarnain mengikuti agama apa bang? Zarathustra. Apa itu? Zarathustra. Ya, Zarathustra. Nah, ya, dia mengatakan bahwa menjadi indikasi yang ditarik dari Al-Quran bahwa agama Zarathustra adalah agama yang benar. Karena agama yang benar, karena mereka menurut sejarah bahwa Zulkarnain itu Raja Kores, penganut Zoroaster, penyembah dewa Persia. Zoroaster itu kan suatu pemahaman ya, suatu ajaran
yang intinya mungkin lebih ke arah kepatuhan ya Bang ya. Karena tauhid sendiri, Islam sendiri artinya kan patuh Bang. Jadi bisa jadi pemahaman suatu bangsa atas bahasa tentang kepatuhan itu, bahasanya namanya patuh itu mungkin Zoroaster tadi. Ya, yang menjadi Bisa pertanyaannya gini, Bang. Karena uji riset dari bahasa itu kan belum dibedah lagi kan Bang. Oke, yang menjadi pertanyaannya gini, Bang. Abang tadi mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah nabinya Islam, betul? Kita mempercayai ada dua raja secara Islam di Islam ya, Sulaiman dan Zulkarnain. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa Zulkarnain adalah nabinya Islam, betul? Nabi yang wajib kita ketahui dalam Islam, ya. Zulkarnain, betul? Oke. Nah, Zulkarnain ini ternyata bukan nabinya Islam. Nyatanya Zulkarnain Nabinya Zoroaster. nabinya Zoroaster. Makanya tadi saya tanya Abang Irka, Zoroaster itu artinya apa sih? Ya, oke. Kita bicara tentang Zoroaster ya, Bang ya. Oke, Zoroaster itu pemahaman agama yang apa? Tentang kepatuhan kah? Tentang apakah? Coba saya belum tahu Bang itu. Tolong dijelaskan Bang. Nih Bang ya. Ini saya membuka sebuah data ya. Zoroaster, agama Samawi dan nabi ya, dan nabinya. Definisi dari Zoroaster nih Bang. Yang juga dikenal sebagai kaum Majusi. Majusi. Oke. Di dalam Al-Qur'an ada nggak dari kaum Majusi? Ada. Oke, jadi kaum Majusi ini adalah kaumnya Zoroaster. Ya. Ya. Di sini dia bilang adalah agama yang dipraktikkan oleh bangsa Persia, Bang. Jadi gini, Jadi kita baca dulu agama yang dipraktikkan oleh bangsa Persia sebelum Islam. Namanya Zoroaster. Ya, masuk Persia. Hindu, Oke. lahir dibesarkan di daerah Hindustan. Nah, ini dewanya Zoroaster, Bang. Ini dewanya Zoroaster. Oke. Karena di Candi Borobudur juga ada itu, Bang. Ya, ini dewanya Di Mesir Zoroaster. juga ada itu. Ya, ini dewanya Persia, Bang, dewa Persia. Abang Dan kalau mereka pernah main ke memahami Borobudur itu penganut, gambar seperti itu ada, Bang. ya, dan mereka mengimani ilahi tauhid. Ya. Nah, Karena kebetulan kejawen Abang Ikram, maaf, itu juga mempelajari tentang ajaran tauhid juga. Ada logo itu di Borobudur, Bang. ya, Abang pertanyaannya juga, kita kan suka sejarah ya, Bang ya. Oke, saya suka. Nah, Pertanyaannya pertanyaannya nanti Abang buka-buka apa literatur baik itu Jawa, Inka, Mesir, itu logo itu ada loh, Bang. Oke, Bang. Coba. Ya, nanti saya buka. Jadi intinya gini, Bang, ya. Apakah Nabi Zulkarnain ini ya sama dengan nabinya Islam? Kalau dikatakan dia adalah raja yang agung, saya menyatakan berarti sama. Kalau sejarahnya dia adalah raja yang menahan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, berarti dia tokoh yang sama. Tapi mohon maaf Bang, Zulkarnain itu kan bukan nama untuk satu orang aja, bisa ada jadi beberapa masa ada nama yang sama. Tapi kalau indikasinya adalah itu, berarti iya. Ya. Karena di sini berbicara tentang Majusi, orang-orang Majusi. Ya. Oke. Dan orang-orang Majusi ada di dalam kitabnya Abang kan? Iya, Majusi itu kan orang-orang yang percaya di daerah Persia sana, daerah sekitaran Irak sekarang ya, Irak kan. Ya. Yang menjadi persoalannya Bang adalah apakah tauhidnya kalian ini sama karena nabinya pun kalian anggap sama? Apakah tauhidnya menganggap Allahnya itu adalah dewa? Di situ dikatakan Allah itu tauhid, Allah itu ilahi. Ilahi itu kan berarti esa. Artinya Allah itu tidak. Tadi kalau Abang bilang dewa yang tidak mempunyai anak dan tidak memperanakan, mungkin itu hanya bahasa untuk menyebutkan sang ilahi, dewa. Karena kita tidak bisa menyalahkan bahasa. Tapi kalau di sini tafsirnya adalah sama, why not? Gitu loh. Abang tidak menjadi persoalan ketika mengatakan dewanya Persia sama dengan dewa agama Abang sekarang? Gini, karena suatu bangsa yang mengalami suatu proses budayaan, kecerdasan, pengembangan secara secara
tulisan dan literasi dan lain-lain itu kan juga suatu proses, Bang. Kalau kita di zaman sekarang kan bisa mencari kaidah-kaidah tulisan-tulisannya. Kalau di zaman saat itu kan mungkin mereka terbatas, Bang.